Hari Kartini tidak hanya sekedar seremoni yang dirayakan dengan berkebaya. Lebih jauh daripada itu, peringatan hari lahir sosok emansipasi wanita ini merupakan momen untuk membuktikan kegigihan dan keuletan para perempuan dalam memajukan Indonesia. Para perempuan telah mampu membuktikan perannya dalam kemajuan di Indonesia, baik di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, hingga lingkungan. Nah, seperti apa gambaran sosok Kartini yang ideal masa kini? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Meliza M. Rusli resmi ditunjuk sebagai Presiden Director Permata Bank pada 20 Mei 2022. Sebelum berlabuh di Permata Bank, Meliza pernah menjabat Chief of Group Digital Strategy serta Chief of Corporate Development di Astra International. Selain itu, peraih gelar Master of Business Administration dari University of Melbourne ini juga pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan pada beberapa perusahaan. Di Permata Bank, Meliza merupakan Presiden Director wanita pertama. Selain Meliza, terdapat 5 orang wanita yang menduduki posisi di Dewan Komisaris dan Direktur. Permata Bank sudah cukup lama menerapkan gender equality, non-discrimination, dan women in leadership, yang kesemuanya sangat menghargai value dan kompetensi pekerja perempuan. Menjadi perempuan bukanlah penghalang untuk meniti karir hingga menjadi pucuk pimpinan perusahaan. Di bawah kepemimpinan seorang perempuan, sejumlah perusahaan bahkan mencapai prestasi dan mengalami perkembangan yang pesat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu mengambil peran penting dalam dunia bisnis dan memimpin sebuah organisasi. Kali ini saya ditemani oleh salah satu sosok Kartini masa kini, khususnya di dunia perbankan. Ada Direktur Utama Permata Bank, Meliza Rusli. Mbak Meliza, apa kabar? Baik, Desi. Iya, dan ini kalau saya lihat ini seorang perempuan yang sangat inspiratif, karena biasanya khususnya di dunia perbankan itu, kita sudah melihat ya cukup banyak perempuan ada di manajemen, di jajaran manajemen yang tinggi. Tapi untuk memimpin ya, menjadi presidennya, CEO-nya, itu masih bisa dihitung dengan jari. Nah, sebelum ini Meliza juga pernah berkecimpung di dunia otomotif ya, di PT Astra International cukup lama ya. Nah, saya ingin tahu lebih dalam lagi ya. Ini kan tentu saja merupakan puncak prestasi dari sebuah perjalanan yang cukup panjang. Bisa sharing nggak sedikit apa dalam perjalanan ini dan kira-kira yang menjadi istilahnya itu mampu membuat Meliza ini mengikuti path ataupun journey dengan sukses. Faktor-faktornya apa saja? Ya, makasih nih Desi, saya bisa sharing di acaranya Desi. Yang pertama, tentu dari kecil itu saya punya cita-cita. Dan ini sebenarnya mungkin kalau Desi ingat dulu waktu kita masih kecil, kita punya namanya buku kenangan. Nah, dari kecil itu mungkin karena saya melihat faktor keluarga. Orang tua saya dua-duanya fakultas teknik. Beliau dua-duanya lulusan ITB. Ayah saya lulusan elektro ITB, ibu saya lulusan teknik desain. Jadi memang di lingkungan keluarga saya banyak melihat contoh-contoh seseorang engineer itu bekerja bukan hanya di lingkungan engineer saja, tapi bisa di area-area yang lain. Dan pada waktu saya SD, saya ingat sekali, cita-cita yang saya tulis di situ adalah saya ingin menjadi engineer komputer. Oh wow. Padahal waktu itu, tahun itu mungkin komputer masih terbatas. Iya. Saya masih ingat bentuk komputer juga masih yang besar, kotak. Iya. Kemudian handphone juga kita belum ada. Tapi saya sudah melihat, kayaknya saya ingin gitu menjadi ahli di bidang komputer. Jadi saya sudah tulis menjadi engineer komputer. Itu pada waktu saya di SD. Kemudian berjalannya dengan waktu di SMA, saya lihat saya lebih tertarik pada teknik, lebih ke matematikanya. Kemudian saya mengambil IPA pada saat itu. Dan pada waktu pemilihan universitas, saya konsultasi dengan ayah saya.
Saya tuh sebenarnya ingin belajar mengenai ekonomi karena saya mulai membaca koran pada waktu di SMA. Tapi saya juga suka komputer. Ayah saya bilang, ambil dululah komputer karena itu adalah dasar yang bagus untuk nanti ke bidang yang lain. Jadi saya pada saat itu pemilihan masuk ke teknik elektro sebenarnya juga dapat inspirasi dari ayah saya. Ya, jadi lingkungan ini sangat berpengaruh ya. Iya. Dan dari segi keluarganya punya ini enggak kakak atau adik yang laki-laki gitu. Oh, Dan saya apakah satu-satunya perempuan. satu-satunya perempuan? Iya, kakak Oke, saya laki biasanya semua. Kakaknya laki-laki semua dan semua. tidak ada perbedaan antara ya ini biarkan saja untuk yang laki-laki, kamu kan perempuan, pilih yang lebih istilahnya stereotypical perempuan. Tidak pernah ada itu dalam Ada. Kakak saya juga lulusan pendidikannya. teknik mesin. Dan justru saya makin terpacu gitu bahwa melihat, oh saya pasti bisa juga seperti kakak saya yang laki-laki masuk ke dunia teknik. Dan saya juga melihat bahwa teman-teman ayah saya ada juga yang perempuan. Jadi dari kecil saya bisa melihat bahwa sebenarnya laki atau perempuan itu bisa di semua bidang. Tidak bisa kita membatasi diri karena kita perempuan. Ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi awal saya berani itu masuk ke area yang didominasi oleh laki-laki, yaitu dimulai masuk ke fakultas teknik. Iya, dan Nah, lingkungannya juga sangat mendukung ya dalam hal ini. dan pada waktu saya masuk fakultas teknik saya di Universitas Indonesia. Itu banyak yang perempuan juga seperti 10% Melissa. Desi. Hanya 10% ya. Jadi bisa dianggap cukup langka ya pada saat Sangat itu. langka dan dianggap sebagai kaum yang harus dilindungi, mungkin itu kali ya. Tapi kita semua, saya melihat teman-teman saya perempuan pada waktu di Fakultas Teknik, kita tidak mau dianggap sebagai minority. Ya, jadi kita tetap bekerja, belajarnya juga sangat kuat, sangat rajin. Kemudian kita selalu ada tugas-tugas juga mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan tentu itu membuat semangat kita semua ini ingin menjadi yang terdepan. Ya. Nah, ketika memasuki dunia pekerjaan Iya. dan ada biasanya kalau kita lihat kan industri yang kalau perempuan biasanya sektor ini dan kemudian kalau laki yang tradisional yang stereotip ya mungkin sekarang juga semakin berkurang lah stereotip itu tapi masih ada baik pilihan secara pribadi maupun pilihan secara industri. Bagaimana ketika masuk dalam dunia pekerjaan dan apa yang ditemui dalam pengalamannya? Pada waktu awal karir, biasanya kami selalu dilihatnya dari sisi kualitas daripada sekolah kita. Jadi memang pembagiannya berdasarkan apa yang kita pelajari, jadi bukan berdasarkan apa yang ingin kita lakukan. Dan itu juga sama seperti yang saya hadapi bahwa langsung saya dianggap orang technical gitu, engineer. Jadi ditempatkan juga di posisi yang memerlukan keterampilan daripada engineer. Cuma saya melihat ini adalah perubahan yang sangat besar terjadi saat ini, termasuk juga di Bank Permata. Bahwa kami pada waktu melakukan rekrutmen, kami tidak hanya melihat dari sisi pendidikan, tapi kita juga melihat dari sisi interview bagaimana karakternya, bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Dan saya melihat ini adalah keunggulan saya dari awal karir, bahwa saya terus berusaha untuk membuat berkomunikasi yang lebih baik. Karena sebenarnya kunci utama daripada setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi. Dan saya melihat pada saat itu mudah sekali saya bergerak dari yang fokusnya hanya teknik gitu, kemudian saya dipindahkan masuk ke area marketing. Sama masih di industri teknologi pada waktu awal karir saya. Tapi karena mereka bisa melihat bahwa saya bisa memberikan penyampaian dari sisi yang sulit dimengerti, dari sisi teknikal, untuk bisa diterima oleh pendengarnya. Jadi itu merupakan pembelajaran juga buat saya di awal karir bahwa justru yang saya fokuskan adalah bagaimana saya bisa terus bisa berkomunikasi, presentasi, kemudian menyampaikan pendapat di dalam meeting, bagaimana saya bisa menulis dengan kata-kata yang bisa diterima. Jadi hal-hal itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan dengan keterampilan yang lain. Kalau dilihat dari pengalaman bekerja, kan pasti banyak tantangan, tapi banyak juga kesempatan untuk membuktikan your strength, ya, kekuatannya. Ada nggak merasa bahwa, wah ini
saya mendapatkan tantangan ini yang mungkin bukan karena keterampilan tapi hal yang lain, taruhlah kesempatan dan lain sebagainya. Dan kemudian lingkungannya itu seperti apa? Apakah kalau didominasi ya, lingkungan pria atau laki itu, apakah ada tantangannya tersendiri? Dan justru mungkin karena Melissa ini seorang perempuan memiliki kekuatan yang rekan-rekan lain mungkin tidak miliki. Ya. Tantangan terbesar adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi saya tahu perempuan, termasuk mungkin Desi dan saya, kita sering ngaca ya. Kalau ada kaca, kita pasti selalu melihat diri kita sendiri. Lebih sering lah saya lihat perempuan dibandingin laki-laki. Jadi saya melihat bahwa kita memiliki self-awareness itu jauh lebih tinggi. Kalau kita semakin sering lihat kaca, kita jadi tahu gitu apa yang kurang, apa yang masih harus diperbaiki. Nah, kadang-kadang self-awareness ini kalau tidak diasah dengan baik, itu justru akan menjadi halangan. Kita melihat bahwa kita ingin maju satu langkah, tapi kita jadi ingat gitu, terlalu self-aware. Oh, kayaknya kita... Jadi mempengaruhi percaya diri, mempengaruhi juga apa yang harus di next step-nya. Jadi kita minta pendapat ke banyak orang. Kemudian yang ketiga, juga memikirkan hal-hal lain yang sebenarnya itu bisa diatasi, misalnya dengan di rumah. Jadi ingin melangkah tapi ingat, waduh nanti di rumah bagaimana siapa yang bisa menjaga anak, siapa yang bisa melayani kebutuhan dari keluarga. Dan hal ini sebenarnya yang harus bisa disupport dari lingkungan kerja. Oke, menurut saya ini poin sangat penting karena biasanya ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi seorang perempuan yang meniti karir ketimbang mungkin laki-laki meniti karir. Mereka tidak terlalu harus memikirkannya. Tapi perempuan harus memikirkannya, jadi seolah-olah harus ada istilahnya work, life, family, balance yang menjadi tanggung jawab. Kita istirahat sebentar Melissa, tapi menurut saya ini menarik untuk kita lanjutkan ya. Tetaplah bersama kami dalam Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Direktur Utama Permata Bank, Melissa Busa Rusli, dan kita bicara mengenai, ini masih dalam suasana Hari Kartini, tapi menurut saya kalau yang kita bisa jadikan inspirasi itu adalah perempuan-perempuan yang bisa berprestasi, yang bisa melakukan sesuatu yang mungkin bukan menjadi biasanya harapan atau ekspektasi. Ya, biasanya kalau di keluarga ada anak laki, ada anak perempuan, cita-cita itu ya yang harus sukses, harus ini biasanya bebannya kepada anak laki-laki. Sehingga mungkin dalam hal ini kalau jadi perempuan itu ya kalau sukses bagus lah, prestasi bagus, tapi ekspektasi itu juga menjadi sesuatu yang mungkin tergantung dari diri kita sendiri. Nah, Melissa, ada istilah glass ceiling bagi perempuan. Biasanya kalau dari segi tadi pendidikan luar biasa, pintar, dan statistik juga menunjukkan bahwa kelulusan akademis itu banyak sekali perempuannya dan jauh lebih angkanya, nilainya lebih pintar, ya. Tapi at some point dalam kehidupan itu ada plafon kaca atau glass ceiling yang ditemukan. Hanya walaupun sudah menjadi direktur, ya, tapi untuk menjadi puncak itu seolah-olah mentok. Definisi dari glass ceiling itu menurut Melissa ya, dalam pengalamannya itu karena pengaruh lingkungan, industri atau masyarakat, stereotip type itu sendiri, atau juga ada yang kita bangun sendiri, plafon kaca ini yang sehingga kita ya sudah harus puas sampai itu. Saya melihatnya glass ceiling ini sudah jauh berubah dibandingin mungkin pada waktu saya mulai karir. Saya melihat bahwa glass ceilingnya itu lebih kepada kapan seseorang wanita itu bisa mulai membina keluarga pada waktu awal karir. Karena nanti pasti anggapannya itu adalah karena terlalu sibuk di karir, nanti lupa mencari pasangan, lupa atau tidak ada waktu lagi untuk mempunyai anak dan seterusnya. Jadi stereotip di awal pada waktu saya mulai karir itu selalu ada. Cuman hari ini saya melihat bahwa itu sudah mulai transparan dan ceilingnya ini sekarang tergantung kepada individu.
terhadap individu dan juga terhadap keluarganya. Dan saya melihat ini bukan faktor lagi dari sisi perusahaan atau masyarakat, tapi lebih individualis. Jadi kami biasa di perusahaan, yang bisa kami lakukan adalah kami memberikan ruang, memberikan support kepada para perempuan, ataupun sebenarnya bukan hanya perempuan, tapi kami melihatnya secara keseluruhan. Bahwa jika memerlukan support supaya hal-hal yang selama ini menjadi challenge dalam hal bagaimana ngebalance waktu dengan keluarga, bagaimana mengatur mengenai jarak tempuh antara kantor dengan rumah, itu bisa kita support sehingga tidak menjadi challenge di dalam diri sendiri. Contohnya seperti apa supportnya? Support yang kami berikan contohnya adalah tentu ini didorong oleh pada waktu zaman COVID, bagaimana kita membuat teknologi infrastruktur daripada akses ke kantor itu bisa dilakukan dari rumah. Jadi sampai hari ini Permata Bank masih memberikan kesempatan pada semua pegawai untuk melakukan hybrid. Jadi mereka bisa bekerja dari rumah dan juga dari kantor tergantung daripada situasi tuntutan daripada pekerjaan. Dan ini penting sekali untuk kami memberikan flexibility kepada semua pegawai agar mereka juga menjaga balance-nya ini. Karena balance-nya ini bukan hanya dari sisi waktu, tapi juga dari sisi perhatian, dari sisi beban pikiran. Nah, ini yang mungkin saya melihatnya buat perempuan secara spesifik, kita memang jauh lebih besar beban untuk bisa mengatur balance antara keluarga dan juga pekerjaan. Ya, nah ini kan yang biasanya menjadi faktor pertimbangan perempuan antara wah ini karir atau keluarga atau ya di rumah atau bekerja. Anda sendiri melihat ini masih menjadi faktor pertimbangan nggak bagi banyak perempuan untuk misalnya memilih pekerjaan yang tidak se-challenging dan tidak menuntut waktu yang lebih banyak, karena biasanya kalau harus sukses itu ya berarti kan waktu untuk bekerjanya juga lebih panjang, tuntutan tanggung jawabnya juga lebih besar, sehingga dianggap ya sudah saya mendingan segini-segini saja, yang penting saya punya waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Ya. Sekarang saya tidak melihat itu sebagai challenge, tapi justru saya melihat bahwa mereka ingin apapun yang dikerjakan itu adalah memberikan impact. Impact terhadap hasil pekerjaan ataupun terhadap tim. Jadi sekarang pengukuran daripada bagaimana kita bisa membuat seseorang itu lebih balance itu adalah mereka harus bisa mengukur bagaimana impact terhadap hasil pekerjaan. Karena sekarang seperti kita tahu generasi yang muda-muda ini kan mereka senang sekali untuk kurang lebih narcis, memamerkan hasil daripada apa yang mereka kerjakan. Ini adalah ada implikasinya, walaupun implikasi terhadap tim atau implikasi terhadap perusahaan, implikasi terhadap sosial, terhadap masyarakat. Dan untuk bisa membuat mereka ini atau melihat bahwa challenge yang ada ini bisa dihadapi, jadi implikasinya ini harus dibuat lebih terasa. Tapi secara keseluruhan, bukan saja industri perbankan, tapi industri yang memang tradisional lebih banyak laki-lakinya. Apakah kecenderungan untuk memberi ruang terhadap yang berdasarkan gender atau mungkin sekarang inklusivitas itu ada lebih besar kesadarannya? Misalnya dengan mempertimbangkan, oh kita mendingan ya kalau mengerjakan perempuan kita cari yang single saja karena mereka tanggung jawabnya masih bisa lembur dan lain sebagainya, waktunya masih bisa lebih fleksibel. Atau nanti kalau sudah wah nikah atau punya anak, wah ini kelihatannya udah mungkin nggak akan bisa reliable lagi dan lain. Apakah ini masih menjadi pertimbangan atau justru sebaliknya keberadaan perempuan dalam suatu perusahaan itu semakin lama dianggap semakin penting karena kontribusi yang diberikan oleh cara berpikir yang berbeda. Gender equality atau kita sebutnya kesetaraan gender ini, itu menurut saya adalah suatu campaign yang luar biasa besar impactnya dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Dan impactnya itu adalah saya lihat bahwa perusahaan tidak membagi-bagi lagi apakah harus ada perempuan lebih banyak dari laki-laki atau laki-laki harus lebih banyak dari perempuan. Tapi semua dianggap sama. Tapi kita semua sadar bahwa khusus untuk perempuan harus ada diberikan suatu support system
supaya mereka bisa terus melangkah ke karirnya ini, terutama menyangkut mengenai balancing dengan komitmen terhadap keluarga. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan dimulai dari perusahaan multinasional. Di awal karir saya banyak bekerja di perusahaan multinasional. Awalnya ini memang mereka jauh lebih siap untuk memberikan support system mulai dari perempuan itu masuk di level menengah. Jadi contoh yang mereka berikan adalah mereka mengassign ada namanya mentor untuk mentor laki-laki dan mentor perempuan supaya bisa memberikan perspektif yang berbeda. Kemudian juga diberikan sponsor. Sponsor ini bertugas untuk membimbing dalam navigasi karir di perempuan tersebut di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga juga pendidikan tambahan, khususnya bagaimana terutama dari sisi soft skill-nya, supaya mereka jauh lebih percaya diri akan kemampuan yang telah mereka punya ini dan juga bisa mengembangkan ke level berikutnya. Jadi saya melihat dengan banyaknya yang dilakukan oleh di multinational company. Ini Permata Bank juga ke arah situ. Sekarang kita sudah itu, kita jadi sudah memiliki women mentoring program juga di dalam perusahaan, terutama untuk senior leaders. Kemudian juga kita memberikan banyak edukasi, tapi kami berikan secara general dan untuk semua gender. Dan yang ketiga adalah tadi saya sampaikan mengenai hybrid. Jadi kami memberikan flexibility kepada pegawai-pegawai yang bisa menuntaskan pekerjaannya di rumah dalam waktu yang tertentu dan juga tidak perlu menempuh jarak ke kantor dengan macet hingga semuanya itu bisa menjadi sesuatu yang membantu. Dan ini seharusnya tidak menjadi penghambat ya bagi perempuan, tidak harus merasa harus memilih antara stay at home atau berkarir. Semuanya harusnya bisa dilakukan kan sesuai dengan keinginan dan keterampilan kita masing-masing. Kita istirahat sebentar, Melissa, tapi kita akan kembali. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio ada Direktur Utama Permata Bank, Melissa Musa Rusli. Melissa telah menjadi Presiden Direktur Permata Bank sejak Mei 2022 ya. Dan ini kalau saya melihat ya, tidak ada glass ceiling kalau sudah mencapai jadi puncak. Jadi terobosan yang berhasil diraih ya, memecahkan glass ceiling ini. Mungkin bisa sharing sedikit, kira-kira apa yang membuat sebuah bank itu akhirnya memilih yang mungkin dalam industri yang biasanya laki-laki ya. Karena sebelumnya kan wah presidir, mungkin shareholdersnya ya. Tapi akhirnya Melissa bisa. Apa kira-kira faktor utamanya? Ya. Sekarang ini saya lihat banyak CEO perempuan di industri. Saya mungkin lihatnya dari sisi financial services secara umum. Karena ini adalah industri yang memerlukan banyak atribut secara spesifik. Yang pertama adalah integritas. Karena di bidang financial services, integritas adalah number one. Kita menjadi intermediary, sebagai intermediary antara banyak pihak. Dari nasabah, regulator, kemudian juga publik, dan juga tentunya pemegang saham. Yang kedua, atribut yang kedua yang menurut saya penting itu adalah mengenai komunikasi. Komunikasi mengenai produk, komunikasi mengenai transparansi, proses di dalam perbankan atau di dalam industri keuangan. Dan yang ketiga, dan tentu juga komunikasi kepada regulator, karena dunia keuangan ini adalah salah satu industri yang sangat ketat diawasi oleh regulator. Jadi komunikasi dan juga mempelajari apa saja yang menjadi rambu-rambu di dalam industri ini sangat penting sekali, dan bagaimana mentranslate rambu-rambu ini ke dalam operasional. Jadi memang diperlukan sekali kecakapan atau komunikasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini adalah menjaga semua pelayanan kita,
kemudian juga produk-produk kita agar bisa dipercaya oleh penggunanya dan juga oleh regulator dan pemegang saham. Jadi sebenarnya kalau kita lihat atribut 3 ini bukan dari keterampilan atau pendidikan. Atau bahkan gender ya seharusnya. Sama sekali tidak ada Tidak gender. ada. Ini lebih ke personality-nya juga ya. Lebih personal dan juga tentu jam terbang. Jam terbang berada di dunia industri keuangan. Semakin terekspos ke bidang-bidang yang berbeda, itu akan justru memperkaya. Dan saya beruntung bahwa karir saya ini beragam, Desi. Saya mulai masuk di industri teknologi, kemudian saya masuk ke perbankan masuk di industri perbankan global. Kemudian saya masuk ke operation company yaitu di PT Astra, di mana saya bisa melihat posisi saya sebagai dari sisi nasabahnya, dari sisi customer, kemudian baru saya menjadi direktur utama di Bank Permata. Dengan banyaknya exposure di berbagai industri ini, justru saya bisa menempatkan diri saya bagaimana melihat apa yang harus saya lakukan ini sebagai jasa pelayanan industri keuangan. Karena kalau kita hanya melihat punya persepsi dari satu sisi saja, itu kadang-kadang sulit untuk bisa menempatkan diri bagaimana kita bisa membaca kebutuhan customer kita, bagaimana kita bisa memberikan tanggapan terhadap input mereka, karena input, feedback, komplain itu selalu datang kepada industri perbankan ataupun industri keuangan secara menyeluruh. Jadi mungkin itu yang terakhir yang mungkin saya ingin sampaikan juga adalah bagaimana kita bisa mengelola kemampuan kita mengkombinasikan antara mind dan juga hati. Jadi ada salah satu slogan di Permata Bank yang saya pakai itu adalah bekerja dengan hati, memimpin dengan hati. Karena kita tidak bisa hanya menggunakan our intelligence saja, tapi juga kita harus bisa mengasah sensitivity kita, mengasah bagaimana kita bisa memikirkan perasaan orang lain atau empati, dan juga listening terhadap others itu menjadi satu kesatuan dalam mengambil keputusan. Oke, menarik. Jadi itu membuat saya mungkin menjadi salah satu faktor yang dipilih oleh pemegang saham untuk memimpin Bank Permata. Iya, nah, Melissa mungkin sudah pernah baca buku ya, Men Are From Mars, Women Are From Venus ya. Salah satu yang saya lihat itu kekuatan dari perempuan, apalagi pemimpin perempuan itu biasanya mereka jauh lebih katanya ya komunikatif, lebih kolaboratif dan lebih empatetik ya, dan bisa lebih inklusif lah istilahnya, dan tidak terlalu istilahnya itu kompetisi yang tidak sehat gitu. Gaya kepemimpinan Melissa khususnya ketika apalagi memimpin yang board ataupun anak buah yang beragam lah, itu biasa seperti apa dan apa kira-kira kontribusinya yang diberikan terhadap Bank Permata untuk menjadi inspirasi bagi karyawan perempuan lain? Ya. Saya senang sekali tadi disebut mengenai kolaborasi. Itu juga sebenarnya tema saya yang saya terus gerakan di Bank Permata itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Karena ini adalah zamannya digital. Kenapa kolaborasi ini jauh lebih penting mungkin di zaman-zaman sebelum, di mana digital banking, digital disruption itu belum terlalu menjadi impact yang besar terhadap industri. Kolaborasi ini penting sekali bukan hanya di level manajemen tapi juga di seluruh organisasi dan juga dengan external party. Karena tanpa adanya kolaborasi kita tidak bisa bergerak dengan cepat. Karena ini kita berpacu dengan perkembangan teknologi, berpacu dengan perubahan daripada customer behavior. Aduh, ini cepat sekali semua berubah. Dan juga tentu dengan adanya kompetisi di industri kita sekarang ini juga memicu semua perusahaan, terutama perbankan ini untuk bergerak lebih cepat. Dan kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada teamwork di dalam perusahaan tersebut, itu akan menjadi halangan terbesar. Dan saya melihat bahwa tadi kembali, ini bukan stereotip, tapi memang perempuan pada dasarnya kita ingin selalu bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan yang jelas. Bukan tujuan, dengan tujuan yang jelas. Jadi kita selalu melihat kita goalnya mau ke arah mana, ayo kita kerjakan bersama.
Dan kolaborasi ini tentu tidak bisa hanya diomongkan saja ya, tapi juga dari diri kita sendiri yang harus menunjukkan. Nah, saya biasanya di Permata yang biasanya saya selalu tekankan adalah kita sebagai leader itu harus selalu menjadi role model. Role model ya. Iya, jadi harus walk the talk. Apa yang kita omongkan ya kita harus jalankan. Jadi saya dengan hal kolaborasi ya saya harus nunjukin bahwa saya harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Dan harapan saya adalah semua pegawai juga bisa melihat di puncuk pimpinannya semuanya berkolaborasi, ya di bawahnya juga tentu harus bisa berkolaborasi lebih baik. Iya, mungkin singkat sebelum kita break, kalau ada tantangan, ada istilahnya hambatan atau ada konflik, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Konflik itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Tidak perlu perang. Tidak perlu perang. Tidak perlu pakai senapan, tapi tentu melalui komunikasi. Dan pertama komunikasi itu harus juga termasuk komunikasi yang berbicara dan mendengar. Jadi harus ada pihak yang mendengarkan dan ada pihak yang berbicara. Ya, kalau misalnya bos ini, wah ini bosnya galak gitu, atau kalau ini, kalau perempuan ini bosnya kan judes atau bosnya nggak terlalu peduli gitu, gimana? Ini itu ada stereotip seperti itu ya. Ada stereotip seperti kalau Melissa sendiri ini galak nggak? Atau mungkin harus tanya karyawan saya, saya galak. Ya. Mungkin saya lebih senang saya disebutnya. Takut nggak orang kan biasanya karena dengan bos itu kan, wah ini bos pasti takut gitu. Mungkin jawabannya bukan takut tapi lebih ke respect. Respect. Ya, tapi respect itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah justru lebih penting lagi. Jadi itu juga salah satu daripada filosofi yang kita disebutnya values di dalam Permata Bank adalah we have to respect each other. Respect itu tidak berlaku hanya ke atasan, karena kita semua sama-sama individu. Jadi respect itu juga bisa dengan cara ya tadi mendengarkan dan juga memberikan komentar yang tidak membuat menjadi konflik. Ya, ini ciri-ciri pemimpin yang baik itu mendengarkan. Ya. Biasanya pemimpin yang tidak baik itu lebih suka didengarkan dan lebih suka memerintah ya daripada mendengarkan. Baik, Melissa, kita break lagi. Masih ada beberapa segmen di depan kita, tapi kita akan segera kembali setelah. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya masih ditemani Direktur Utama Permata Bank, Melissa Musarusli. Tadi kita membahas itu gaya kepemimpinan. Tadi saya waktu break sempat bertanya kepada anak buahnya, Melissa, bosnya itu seperti apa gitu? Galak nggak katanya? Nggak galak tapi tegas. Tegas dan apalagi katanya memang dihormati karena tahu apa yang perlu dilakukannya. Decisive, itu penting ya dalam kita menjadi pemimpin. Tapi tadi ada satu bagian dari pertanyaan saya masih belum terjawab, yaitu bagaimana dengan meraih posisi seperti ini, decision maker ya, memperdayakan yang lain, khususnya perempuan, baik di lingkungan kantor ataupun di industri atau maupun secara keseluruhan. Karena saya lihat secara ini contohnya ya, hal-hal yang menjadi beban ataupun tanggung jawab perempuan seperti keluarga, atau kalau biasanya ada anak kita kerja, ada anak sakit, itu perempuan yang biasanya masih memiliki tanggung jawab ya, atau ya kalau punya anak ya maternity leave itu perempuan lah istilahnya yang diharapkan untuk menjaga anaknya. Dan ada juga, kalau nggak tahu ya kalau di Indonesia dari segi gaji dan promosi itu biasanya untuk pekerjaan yang sama itu perempuan mungkin gajinya itu lebih kurang dari yang didapatkan oleh rekannya, dan sampai saat ini itu masih diperjuangkan. Jadi masih ada secara sistemiknya ketimpangan. Mungkin sharing tentang apa-apa saja pemberdayaan yang perlu kita lakukan supaya ruang untuk perempuan berkarya, berprestasi, dan tidak kehilangan kesempatan untuk dipromosi, itu tetap ada. Saya pernah 3 tahun tidak bekerja, Desi.
untuk mengurus anak. Dan itu saya lakukan secara sesuai dengan prinsip saya bahwa saya ingin leave dulu dari pekerjaan, tapi saya yakin bahwa saya akan bisa kembali lagi. Ini juga sama prinsipnya dengan para wanita yang mengambil maternity leave, dan juga ini yang harus juga disupport oleh perusahaan, bahwa seseorang itu apabila dia ingin mundur 3 bulan, setahun, 3 tahun, untuk keperluan support keluarga, untuk keperluan pribadi, kita berikan ruang, berikan kesempatan untuk dia kembali lagi. Pertama, posisinya kita harus jamin. Ini yang kadang-kadang perusahaan-perusahaan tertentu sudah diisi lagi gitu oleh orang lain. Pertama, kepastian dulu, kepastian bahwa dia bisa kembali ke posisi yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita juga berikan ruang untuk flexibility. Karena tentu kalau dalam hal maternity, untuk ngurus keluarga, kadang-kadang kita perlu ada waktu di mana dia harus izin dulu daripada pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah perubahan mindset daripada pemimpin. Pemimpinnya tidak harus di pucuk pimpinan, tapi juga keseluruhan organisasi, atau kita bilangnya biasanya line manajernya, untuk bisa mereview hasil pekerjaan berdasarkan output. Jadi berdasarkan meritnya. Bukan berdasarkan berapa lama dia waktu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi mindset ini yang saya lihat sudah banyak sekali diterima oleh di Indonesia. Jadi saya tuh sangat positif sekali sebenarnya di Indonesia ini, bahwa kita ini sudah memberikan banyak sekali support sebenarnya terhadap perempuan, terhadap ibu, terhadap wanita atau pria yang menjadi penopong daripada keluarga. Karena tanpa itu semua, ini kita tidak memberikan kepastian kali ya, kepastian atau stability yang mereka harapkan. Jadi itu adalah sangat basic sekali sebagai seorang manusia, itu kita ingin ada sesuatu yang pada waktu kita ada sesuatu yang kita hadapi, tapi kita juga ada security, level of security-nya kita jamin. Dan perusahaan sudah mulai ke arah situ ya. Kalau kita lihat mungkin di Skandinavia, cuti hamil itu bukan saja bukan cuti hamil, tapi ada maternity leave, tapi ada father's daddy leave juga. Jadi kesempatan bagi perempuan untuk kembali dan tidak kehilangan kesempatan berkarir, naik jabatan, dapatkan promosi itu tidak hilang. Gitu. Jadi penting ya. Nah, tapi Melissa, secara keseluruhan kalau dilihat di industri ini, kehadiran perempuan dan kontribusi perempuan ini apa yang bisa menjadi catatan? Kenapa seharusnya semakin banyak perempuan itu ada, khususnya di sektor-sektor yang mungkin dianggap selama ini ya teknologi atau yang berkaitan dengan STEAM ya, science, teknologi, economy, issues yang berkaitan dengan matematika, finance, itu harusnya lebih di-encourage. Apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi memang ini adalah suatu stigma lama bahwa perempuan itu kalau masuk ke dunia eksak atau matematika susah itu. Kayaknya sulit untuk bisa bersaing dengan yang laki-laki. Tapi akhirnya berdengaran dengan waktu, dengan kita melihat bahwa akhirnya banyak perempuan-perempuan yang berhasil di bidang STEM. Ini sebenarnya membuka kesempatan buat perusahaan-perusahaan untuk bisa memberikan kesempatan juga kepada mereka bekerja di bidang ini. Tapi kalau saya lihat dari pemain atau pelaku dari yang namanya dunia teknologi dan digital ini, it's very male, maksudnya lebih ke, bahkan ada semacam mungkin ya perempuan udahlah nggak usah masuk ke daerah ini ranah kita. Mereka juga kan yang digital nerds, geek ini sangat protektif ya, tapi bagaimana membuat dunia ini jauh lebih friendly terhadap kehadiran perempuan ini, menurut Melissa apa yang? Menurut saya harus lebih banyak lagi talentanya. Jadi isu yang sekarang kita hadapi adalah talenta yang masuk ke STEM di 20 tahun, 10 tahun yang lalu itu masih terbatas. Dan dengan semakin banyaknya talenta-talenta di bidang STEM ini, akhirnya juga akan menjadi suatu yang equal, menuju equal paling tidak. Dan itu sebenarnya isunya lebih karena keterbatasan daripada
talenta perempuan di industri STEM. Dan mungkin ini harus dimulai dari pendidikan usia dini juga kan? Pendidikan usia dini dan terutama menengah juga penting karena mungkin usia dini mereka masih belum tahu ke arah mana. Yang menengah ini kita harus bisa menunjukkan nanti ujungnya bisa kemana saja. Kadang-kadang nggak ada bayangan inspirasi kali ya. Jadi kita harus bisa memberikan inspirasi dengan mereka nanti masuk ke industri STEM, mereka bisa ke arah mana saja termasuk mungkin seperti saya. Jadi saya juga ingin berkontribusi, saya banyak bicara juga dengan anak-anak muda yang masih bingung mau ke arah mana. Dan saya menunjukkan bahwa dengan background saya sebagai di STEM, itu saya bisa masuk ke industri yang beragam. Bisa masuk ke teknologi, bisa masuk ke perusahaan manufacturing, bisa ke perbankan seperti yang saya lakukan sekarang. Ya, jadi pilihannya juga lebih banyak ya. Bisa luas. Melissa, kita masih ada satu segmen lagi. Kita menarik sekali ini diskusi ini dan sangat penting, sangat inspiratif dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ada Direktur Utama Permata Bank, Melissa Musa Rusli. Kita sudah banyak ya berbincang mengenai kepemimpinan perempuan, tapi juga keberadaan perempuan di dunia pekerjaan yang seharusnya sebenarnya tidak perlu lagi ya kita bicara mengenai kesetaraan gender atau apakah perempuan itu perlu berkontribusi di dunia pekerjaan. Ya memang sangat penting, dan kalau perempuan masuk ke dunia kerja ini akan berdampak sangat positif terhadap perekonomian, bukan saja perekonomian keluarga tapi perekonomian kita secara keseluruhan. Dan lebih dari itu tentu saja dengan ide-ide yang mungkin inovatif, berbeda yang dibutuhkan bagi sebuah perusahaan untuk sukses dan berkembang. Jadi idealnya memang sebuah tempat bekerja ini harus memberikan lingkungan yang dan support system yang nyaman untuk karyawannya supaya mereka bisa berprestasi, berkontribusi dan juga tanpa ya basis gender ya. Jadi lebih inklusif dan jauh lebih ideal. Nah, di Permata sendiri ini seperti apa? Ini ya, komposisinya, dan kalau perbankan mungkin lebih friendly ya buat karyawan yang perempuan ya. Saya cerita sedikit komposisinya dan juga apakah ada semacam affirmative action atau hal-hal yang tertentu sehingga bisa dipenuhi kebutuhan ini. So di Permata sendiri kita perempuannya lebih banyak Desi daripada laki-laki. Tetapi itu bukan berdasar by design. Jadi yang sebenarnya by design itu adalah kita menyiapkan lingkungan yang nyaman yang tadi Desi sampaikan. Kita memberikan support system yang ready untuk siapapun, untuk laki dan perempuan. Terutama mungkin perempuan merasakan impact-nya jauh lebih besar dengan adanya support system dan lingkungan yang nyaman ini. Sehingga perempuan di Permata Bank ini banyak yang stay very long di bank sendiri. Jumlahnya sekarang kalau lihat dari komposisi hampir 55% pegawai di Permata Bank ini adalah perempuan. 55%. 55%. Lebih besar, tapi di level apa saja? Melissa? Di levelnya itu mungkin banyak di middle level. Kemudian kalau untuk di top management dari sisi direksi sampai satu level di bawahnya itu sekitar 30 orang. Kemudian yang besarnya memang di level middle management, di mana itu very encouraging. Karena kalau dari sisi statistik secara global, itu sebenarnya kebanyakan di level bawah, yang di banyak gender perempuannya itu masih lebih dominan. Ya, jadi masih inverted pyramid. Betul. Ya. Kalau kita banyak, mungkin udah seperti sudah middle ya. Ya, udah lebih middle. apple ya. Yeah. Tapi kalau dari segi usia dan Melissa sendiri melihat tren ya perempuan yang masuk kerja dan juga berprestasi itu pada usia mana atau tahap mana yang paling mereka banyak gitu. Ya, jadi kalau dari sisi usia sebenarnya di awal mereka awal karir mereka ya usia-usia 20-an itu mungkin jumlahnya masih equal, kurang lebih masih equal. Kemudian yang menentukan untuk ke level berikutnya adalah udah masuk ke dalam sisi performance.
dari kinerjanya, dari sisi bagaimana bisa berkolaborasi dengan tim yang lain, bagaimana bisa memberikan impact terhadap organisasi. Dan kalau kita lihat statistik di Permata sendiri itu justru malah membesar komposisi dari perempuan. Jadi itu mungkin bisa menunjukkan bahwa perempuan di Permata Bank ya kita sangat fokus sekali pada mereka fokus pada kinerja dan juga memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Jadi performance itu justru lebih banyak di perempuannya ya. Performance karena apa? Karena lingkungannya nyaman. Karena mereka sudah mendapatkan support yang mereka butuhkan sehingga mereka tidak harus meninggalkan pekerjaan ini demi untuk mensupport misalnya keluarga atau untuk kepentingan keluarga lainnya. Terakhir, tapi menurut saya yang pasti banyak yang menonton terinspirasi, tapi ingin juga mendapatkan ilmunya bagaimana berani untuk menerobos glass ceiling itu atau plafon kaca ini, karena kan lebih banyak pada diri sendiri ya. Apa tipsnya supaya memiliki keberanian itu, supaya tidak takut kalau ada tanggung jawab yang bertambah dan tidak takut kalau misalnya harus berurusan dengan tanggung jawab dan ini kan tanggung jawab perusahaan yang lebih luas lagi gitu. Iya, kembali seperti ini, kembali lagi ke awal bahwa kita harus mempunyai mimpi. Dan mimpinya ini bagaimana bisa menggapai mimpi itu adalah bagaimana kita melihat implikasinya terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga dan juga terhadap masyarakat. Dan kalau dari dalam diri saya selalu melihat dengan tanggung jawab yang diberikan ini sebenarnya apa sih kontribusi saya ini terhadap masyarakat, kontribusi saya terhadap pegawai di Permata Bank, bagaimana kontribusi saya terhadap keluarga saya. Jadi itu jauh lebih penting dibandingkan tentu dari uang, dari sisi power, dari sisi tambahan yang lainnya. Buat perempuan-perempuan juga saya melihat bahwa mereka ingin ada impact. Impact itu matters. Kemudian juga bagaimana cita-cita yang kita inginkan itu bisa disambungkan dengan impact yang ingin kita berikan. Bisakah melakukan ini semua tanpa mengorbankan? Kan kalau biasanya perempuan, wah nanti saya harus mengorbankan waktu bersama keluarga, harus mengorbankan waktu sama anak-anak dan lain sebagainya. Tapi apakah ini, atau sebenarnya tidak ada yang dikorbankan? Iya, kalau menurut saya tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada kan? Kita harus lebih positif melihat tanggung jawab yang diberikan. Justru itu harus dibuat bukan pengorbanan, tapi merupakan challenge yang kita harus cari jalannya. Cari support system, cari mentor, meminta untuk dapat support, meminta untuk ditambahkan mentor. Jadi itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi yang paling penting adalah keberanian untuk meminta. Oke, dan Melissa sekarang ini role model dan mentor untuk seluruh perusahaan nih sekarang ya. Baik, terima kasih banyak atas insight-nya, menarik sekali dan juga semoga sukses. Dan Permata Bank bagaimana sekarang? Cukup sukses di bawah kepemimpinan Melissa? Ya, kami jadi bagian dari Bangkok Bank Group sejak tahun 2020 dan salah satu filosofi yang dibawa oleh pemegang saham kami ini adalah One Family, One Team. Nah, ini juga sangat melekat sekali dengan bagaimana saya menjalankan kepemimpinan saya di Permata Bank. Saya membuat One Family, One Team ini adalah saya menganggap semua pegawai saya adalah sebagai bagian keluarga besar saya. Saya menganggap nasabah-nasabah saya juga extended family daripada saya sendiri, sehingga saya harus memberikan perhatian, memberikan caring saya kepada mereka semua. Tapi biasanya shareholdersnya melihat bottom line-nya. Oh enggak. Ini performance-nya sukses enggak gitu, untung enggak, bagaimana secara keseluruhan performance? Iya, performance-nya kami selama ini sangat konsisten dan juga mudah-mudahan akan terus berkelanjutan. Dan yang paling penting adalah berkelanjutan ini adalah kunci utama. Karena kami semua yang bekerja, kami ingin ada pegangan ya, pegangan. Jadi bukan hanya kita mencapai profit yang besar tahun ini, kemudian tahun depan akan turun jauh. Jadi kami ingin ada sustainability, profitability atau growth yang bisa dipertahankan. Ya, dan dampak terhadap komunitas, terhadap lingkungan, ESG jalan, ya, jalan itu, semua dampaknya pasti. Sudah terasa. Khusus bagi perempuan mungkin kontribusi dengan adanya seorang presiden direkturnya yang perempuan, merasakan nggak ini
ada benefitnya, ada pemberdayaan yang ekstra dan lebih lagi yang menjadi perhatian. Jadi dengan mungkin yang paling utama kami di sini adalah memberikan inspirasi, karena bagaimanapun juga seperti saya inginkan semua orang harus mempunyai mimpi. Mungkin ada yang ingin bermimpi seperti menjadi saya, atau mungkin menjadi Ibu Sri Mulyani atau pemimpin-pemimpin yang lain. Dan kalau udah ada mimpinya, ya kita bergerak ke arah sana sesuai dengan apa impact yang ingin kita berikan. Iya, jadi harus ada mimpinya dulu. Seperti perusahaan harus ada visinya dulu Ya, ya. visi, mission, misinya dan kita goalnya mau laksanakan. arah kemana. Sama setiap individu kita juga punya cita-cita. Cita-cita tidak perlu terlalu jauh, bisa bertahap, bisa juga dalam waktu dekat. Sekarang masih punya cita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya sudah tercapai. Tapi kan Menjadi seorang leader mudah-mudahan perempuan. masih seorang. Oke, sudah tercapai ya. Sekali lagi terima kasih Melissa atas insight-nya. Ya, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.